Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidhiqai mardatillah wa li syafa'ati rasulillah wa li karamati awliyaihil fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'abi wa bi'ulumih fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mirasu utawi iki kubabna ke warisan. Idza matal mayyitu wa taraka malan yuqsamu baina warasatihi. Idza mata ing dalem nalikane mati sapa al mayyitu mayyit wa taraka lan ninggal sapa mayit malan ing banda ya kesampu mongko den bagi apa mal baina warasati ing dalam antarane piro-piro ahli warise mayit. Baina warasati ing dalam antarane piro-piro ahli warise mayit. Kapan yen bagine ba'da takfinihi ing dalam sawise den kafanine mayit wa qadai dainihi lan sakwise den saurine utange mayit lan sawise den saurine utange mayit wa tanfidhi wasiati lan den laksanaake wasiate mayit lan den terusake den laksanake tanfid dikerjakan wasiate mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Bab warisan. Apa itu warisan? Warisan adalah harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia. Harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia yang dibagikan, harus dibagikan kepada ahli waris menurut aturan-aturan tertentu di dalam syariat agama Islam. Di sini dijelaskan apabila ada seorang meninggal dunia lalu meninggalkan harta, maka harta benda itu harus dibagi kepada ahli warisnya setelah ahli warisnya itu setelah mayitnya dikafani. Nah, jadi minimal setelah ahli warisnya si mayit dikafani, disaurni dibayarkan hutangnya, lalu dilaksanakan wasiatnya. Nah, dalam kitab yang lebih luas di sana dijelaskan bahwa harta warisan itu bisa dibagi setelah dilaksanakan ataupun diselesaikan 4 hari. Harta warisan dibagi setelah diselesaikan 4 hari. 4 hari itu yang pertama adalah segala sesuatu yang bertalian, hak-hak yang bertalian dengan harta. Ya. Hak-hak yang bertalian dengan harta. Ma ya ta'allaku bil mal atau bil
bitirkah. Hal yang bertalian dengan tirkah, dengan harta itu, hak-hak yang berhubungan dengan harta. Contohnya hutang apa? Contohnya itu gade, ya, zakat yang belum diselesaikan. Nah, jadi jangan keburu apa itu diwaris sebelum segala sesuatu yang bertalian dengan harta itu diselesaikan. Contohnya ada gade, contohnya ada apa itu umpamanya apa itu syirkah, ya, masih terkait dengan yang lain, diselesaikan dulu. Contohnya zakat yang belum diselesaikan. Tuma ya ta'alaku bimal au bitirkah. Yang kedua adalah at-tajhiz atau apa itu mu'natul mayit, ya. Mu'natul tajhiz, ongkos apa itu pemeliharaan mayit. Mu'natul tajhiz ini meliputi biaya ngurus jenazah. Contohnya jenazah mati di Jakarta, harus dibawa pulang, atau memerlukan pengobatan, yaitu pelayanan-pelayanan lain, gali kubur misalkan. Kalau di kota itu mayit, ya, kemudian dikubur, ada tukangnya, ada ongkosnya dan sebagainya. Itu termasuk dalam mu'natut tajhiz, biaya mengurus jenazah. Diambilkan dari mana? Dari ini, dari tirka, harta peninggalan. Begitu. Nah, yang ketiga adalah yang terkait dengan qada'ud dain. Apa? Hutang piutang. Jadi harta mayat itu jangan dulu dirayak sebelum utangnya beres. Harta banyak, ya, ngurus jenazah, ternyata harta dirujak-hati, terus hutang ternyata habis, ya sudah. Ya gue. Ini yang ketiga adalah qada'ud dain. Kemudian keempat adalah wasiat, tanfidul wasiat. Dilaksanakannya wasiat. Ya, ketentuan wasiat adalah tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan. Ketentuan wasiat adalah tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan. Dan sekarang apa itu wasiat? Wasiat adalah pesan kebaikan. Wasiat adalah pesan kebaikan dari orang yang meninggal dunia yang dilaksanakannya apabila orang tersebut telah meninggal dunia. Itu namanya wasiat. Jadi wasiat itu pesan. Contohnya, nanti kalau saya mati, itu loh kerbau saya supaya diberikan ke pondok misalkan. Nah, kalau kerbau itu masih di bawah sepertiga atau sepertiga maksimal dari harta peninggalan, maka bisa dilaksanakan. Tapi kalau lebih, itu harus mendapat persetujuan semua ahli waris. Tuh. Nah, setelah 4 hal ini diselesaikan, barulah ya, harta peninggalan atau tirkah dibagi sesuai dengan aturan yang sesuai dengan syariat Islam. Itu miros, ya, hukum warisan di dalam Islam. Jadi saya kembali, harta warisan bisa dibagi setelah diselesaikan 4 hal. Yang pertama adalah hak-hak yang bertalian dengan harta atau dengan tirkah. Apa itu tirkah? Harta peninggalan mayit. Ini
seperti zakat, seperti gade, seperti misalkan ada masih sirka dengan orang lain, harus dibersihkan dulu, diselesaikan. Yang kedua adalah mu'natut tajhiz, biaya pemeliharaan mayit. Entah itu untuk beli kafan, entah itu untuk gali kubur, ongkos pengobatan, atau angkutan, atau yang lain, itu termasuk dalam mu'natut tajhiz. Yang ketiga adalah qada'ud-dain, disaurine utang-utangnya harus sudah disauri. Dari mana? Dari apa? Dirkah, dari harta peninggalan. Yang terakhir adalah tanfidul wasiyah, dilaksanakannya wasiat yang tidak lebih dari berapa? 1/3. Kalau lebih dari 1/3 harus mendapat persetujuan ahli waris. Tapi kalau seperti ke bawah, maka harus dilaksanakan sekalipun ahli waris tidak setuju, harus dilaksanakan apabila itu sudah merupakan wasiat dari orang yang meninggal dunia. Baik dong? Nah, kemudian warisan itu berbeda dengan hibah, dengan hadiah, gitu, atau warasan. Saya mendapat sebidang tanah dari bapak saya ketika bapak saya masih hidup. Itu bukan warisan namanya, bisa hibah. Nah, kalau warisan ya apabila orang yang punya harta sudah meninggal dunia, namanya warisan. Kalau belum meninggal dunia ya warasan lah, ya, pembagian biasa, ya, untuk tidak nanti percencongan setelah orang tua nggak ada. Maka bijak orang-orang Jawa itu membagi sebelum meninggal, seperti itu. Nah, baru misalkan untuk sekelan, berapa untuk bapaknya atau untuk ibunya, itu nanti di Jawa namanya jaulan. Apa? Jaulan. Nah, setelah orang tua meninggal, barulah itu dibagi kembali. Nah, itu tinggal sedikit sebagai warisannya, begitu. Nah, dilanjut, kepada siapa harta warisan dibagi? Tentunya kepada ahli waris. Ahli waris itu ada kelompok laki-laki, ada kelompok perempuan. Al-warosatu utawi iki-iku nelaken ahli waris. Warasatul mayiti utawi piro-piro ahli waris sing mayit iku asyaratun 10 minarijali saking piro-piro wong lanang, wasab'atun lan 7 minanisa saking piro-piro wong wadon. Ahli waris semuanya itu ada 17. Rinciane lanang 10, wadon 7. Siapa saja mereka? Al-warisuna utawi piro-piro ahli waris. Minari jari saking piro-piro lanang iku al-awalu utawi kang dingin iku al-ibnu anak lanang. Anak lanang ini ahli waris pertama laki-laki. Afani utawi kapindhone iku ibnul ibni, anak lanange anak lanang. Berarti apa? Anak lanange anak lanang, cucu. Wa in safala senajan sapengisor sapa ibnul ibni. Wa in safala senajan sapengisor sapa ibnul ibni. Kalau ibnun gampang, misalkan saya mati, maka Haikal itu adalah sebagai ibnun, Abdullah sebagai ibnun, yaitu ibnun. Nasuha mati,
maka wildan sebagai ibnu. Nah, ibnu ini siapa ibnu ini? Anak lanangnya anak lanang. Anak lanang itu mana kayak dia? Bapaknya yang mati. Saya adalah anak ibnun. Hayakat adalah ibnul ibni. Anak lanangnya anak lanang. Ya gue. Anak lanangnya anak lanang. Bapak Nadir mati. Nasrah sebagai ibnun. Wildan sebagai ibnul ibni. Jadi putulan lanang. Tapi jarul laki-laki namanya ibnul ibni. Nah, kalau Arum bukan ibnul ibni, bintul ibni. Apa? Bintul, nanti bintul. Enak orang? Bintul ibni. Nah, yes. Terus nomor telune asal isu ibalabu bapak. Bapak. Apabila Wildan mati, maka naswa adalah sebagai abun, al-abi. Nah, ar-rabi'u ikan bapak itu al-jaddu, jad kakek. Siapakah jad itu? Abul abi, bapaknya bapak. Bapaknya bapak. Itu namanya jad. Wa inalas dan sependuhur. Jadi jad yang tergolong ahli waris adalah bapaknya bapak. Contohnya, bapaknya bapak gue mau nyong, ya, nah nyong punya anak Hekal, maka yang hujat siapa? Bapak Ali, bukan bapak Wahud, tapi bapak Ali, bapak neng bapak, bukan bapak neng ibu. Nah, maka jadnya Wildan siapa? Hah? Bapak Nadir, bukan Bapak Wahud. Ya gue. Jadi jad itu jalurnya adalah laki-laki, anak apa ya? Anak bapak kakek. Nah, urutannya seperti itu. Bapak Ali punya laki-laki saya punya laki-laki Haikal umpamanya. Nah itu jadnya ke sana, bukan ke ibu. Nah kalau ibu sana kok Haikal mati, maka itu tidak dapat warisan. Kalau jalur ke ibu, jadi jad itu adalah abul abi, bapak neng bapak. Al-khamisu taika pilih mana ikut aku sedulur, dulur lanang. Dulur lanang itu ada 3. Ada sedulur lanang kandung, ada sedulur lanang seayah, ada sedulur lanang seibu. Sedulur lanang kandung antaranya Hekal karo adik. Ya. Salah satunya mati, maka itu namanya akun. Dinamakan akun syaqiq, saudara sekandung. Nah, jadi bapaknya 1, ibunya juga 1, itu namanya sekandung. Nah, ada pula yang saudara seayah. Saudara seayah itu mana? Oma Irama punya istri, seorang istri melahirkan Ridho Roma. Di Solo punya istri lagi, ya, melahirkan Adam Gifari. Ya, maka Adam bapaknya siapa? Roma Irama, ibunya di Solo. Ridho bapaknya siapa? Roma Irama, tapi ibunya bukan ibunya Adam. Berarti itu namanya saudara seayah. Adalah saudara seibu, ibunya 1, bapaknya beda. Nah, contoh, nah, saudara seibu, yaitu saudara seibu ini ya, misalkan contohnya yang dekat, ibu Mas itu punya misalkan Ahmad, terus
punya istrinya Yus, ya, Nuni. Itu saudara, ibunya satu, tapi bapaknya beda. Itu namanya saudara seibu. Nah, kalau aku saudara laki-laki, saudara perempuan, tuh. Terus asal disuruh dari kami nemek, ikut ibnu akhi, anak lanangnya sedulur lanang. Ibnu akhi anak lanangnya sedulur lanang. Misalkan, ya, adik kalau aik, kakak adik, aik bojo itu anak lanang. Nah, maka kepada adik adalah anak lanangnya sedulur lanang atau keponakan. Terus perpitune al-amu asabiu, al-amu paman. Siapa paman itu? Paman. Paman itu siapa? Dan paman apa siapa? Paman apa siapa? Paman atau bapak? Paman itu sedulure bapak. Munib. Munib berarti paman? Paman itu saudarane. Paman itu amun saudarane bapak. Entah itu kakaknya atau adiknya, itu namanya paman. Nah, bahasa Arabnya. Nah, kalau saudaranya ibu khol, apa khol. Maka pamannya ahli waris di sini, ya, umpamanya munib mati, maka pamannya siapa? Munib. Nah, bukan siapa? Bukan Pak Ade Makmun, ya kue, bukan Pak Ade Makmun, itu tidak termasuk ahli waris. Wes, mono, siki mana? Hekal karo Nandi, ya, umpamanya ki loro mati, ya, kue ahli waris sing berupa paman siapa berarti? Asib bisa, apa mana? Bisa, bukan Pada Makmun itu jalurnya apa? Ibu itu. Kayak gue contohnya. Ya, terus Ulfa mati. Makanya yang dimaksud paman artinya siapa ul? Ya, siapa? Sartam. Ya kan benar ya? Sartam apa nih? Apa kok? Sartam sih. Sartam itu kayak apa ya? Sartam si Ano apa ya? Faiz. Bukan siapa ya? Nah, Sudir mana Sudir? Apa ada Sudir? Bukan apa? Bukan Toto. Bukan Padil. Bukan Padil. Ya gue. Tapi banyak adalah Sudir karena dari jalur bapak laki-laki ke paman. Ibnul Am anaknya paman. Terus sangane azauj suami. Suami. Sepuluh al-maula al-mu'tiku. Al-maula ya gue mau bendara, al-mu'tiku kang merdekake. Kalau ini apa ya? Sudah tidak ada prakteknya. Karena apa? Sudah tidak zaman perbudakan lagi. Al-maula tinggal ilmunya saja. Ya gue mau bendara, al-mu'tiku kang merdekake. Al-warisatu nisa. Al-warisatu tadi piro-piro ahli waris.
Nah nisa saking Ramadan ikwal awalu te kang dingin ikwal bintu anak wadon. Anak wadon. Bintul ibni asani te kang bintune iku bintul ibni anak wadone anak lanang. Anak wadone anak lanang. Tapi anak wadon tidak termasuk ahli waris. Ya. Anak wadon anak lanang. Contohnya ya saya sing dimaksud bintul ini anak wadon anak lanang berarti siapa? Lula, bukan diba, bukan pula indun bukan. Nah, itu nanti kalau dari sana dari jalur laki-lakinya gitu. Jadi yang namanya bintul ibni bagi cucu saya adalah anaknya opa, bukan anaknya. Nah, itu seperti itu betulnya. Nah, terus nomor 3 adalah ibu. Gamblang ibu. Nomor 4 teh al-rabi'u wal jaddatu jaddah, nenek. Kalau nenek itu bisa kedua-duanya. Bisa ummu umin, bisa ummu abin. Jadi kalau nenek itu misalkan ya kamu, nenek kamu bisa siapa? Bisa rohimah, bisa sini itu nenek kamu dalam warisan. Nah, tapi kakek hanya bapak Ali saja. Nah, nenek kamu siapa? Nah, bisa darbi. Oh, ngerti darbi? Bisa pula rohmah nenek kamu. Itu nenek kamu siapa? Rohimah, bisa pula duriyah. Nah, durian. Terus nomor 5 nya al-hafisu iku luhtuk sedulur wadon. Nah, sedulur wadon juga sebagaimana sedulur lanang tadi. Sedulur wadon sekandung, sedulur wadon seayah, sedulur wadon seibu. Asal disudahi kami namanya zaujah istri. Asabiu utai kaping bitune ikol maulatul mu'tiqatu. Al maulatu bendara al mu'tiqatu kang merdekaake. Bendara sing merdekaake. Ya. Sedikit gambaran tentang nasab dalam ahli waris. Nah, saya bikin contoh. Misalkan ada gambar Hasnah wadon. Coba perhatikan gambar ini. Nah, Ahmad, Hamidah, Hamid, Mahmudah, kemudian Ahmad Wani, Ahmad Humerah, yang namanya siapa ya? Humerah, Humeni, Habib sudah, Habib. Nah,
Habibah. Hasan. Nah, katakan Habib. Yang di kotak ini yang sebagai pokok. Sebagai pokok. Ini mayitnya. Ke atas namanya apa? Abun. Kesini namanya kesini namanya Jadul. Jad. Berarti abul abi bapane bapak. Kesini umur abi punya ibu. Maka ini namanya apa? Jad. Ini namanya jadah. Ini kakek, ini nenek. Nah ini kesini namanya apa? Ini patokannya dia. Ini namanya nah Habib ke Habibah namanya apa? Zaujah, istri. Nah sekarang Humairah apanya? Ton. Ada lagi Humaini biasanya apa? Akhun. Nah Hasan Ibnun. Hasanah Bintun. Ini gambaran seperti itu ya. Ini kurang dulu mana, jadi tidak menggambarkan apa sih bahwa apa namanya cucu ini bersampai anak. Nah, ini gambaran tentang adik-adik. Kalau waktunya panjang dalam pelajaran tidak pasaran sih ya wong ini ya 2 tahun ya ditempuh 3 pertemuan pelajaran 2 tahun. Nah, pelajaran 2 tahun saya ngajar ya, dari kemarin itu malah tidak hanya 2 tahun sampai 3 tahun begitu. Nah, jadi kalau gambaran Pak ini mengenal tentang susunan ahli waris. Kalau ingin lebih jelas, ya di sini kelas berapa di sini? Ada siapa? Kelas 5 ya. Kalau dulu saya kelas 3 sudah ya. Sekarang kelas 5 baru. Ada yang sudah nambah? Kamu sudah? Ayo sudah belum? Belum ya? Iya. Kok bisa tahu ya? Tahu aja ini. Tahu? Kalau nih soal ini. Bismillahirrahmanirrahim, dilanjut. Nasibul ibni awibnil ibni. Bagiannya anak-anak ibni atawa anak lanangnya anak lanang putu. Nomor 1 al awali dengan iku idza kana nalikane ana sapa ibnu iku munfaridan derekan falahu mongko iku tetap kadhe ibnu ma utai barang bakia kang tetep apa mak min tirkati wadai saking tinggalane wong tua lorone ibnu, saking tinggalane wong tua lorone ibnu ya. Yes, apabila ada seorang ibnu, orang tuanya meninggal dunia dan dia hanya sendirian, maka seluruh harta peninggalan untuk dia. Enak ya? Iya. Jadi contohnya Mbak Lukman. Mbak Lukman itu putra tunggal. Maka hartanya ibunya, hartanya bapaknya golong ya gue. Itu putra tunggal. Seperti itu. Yes. Jadi cara ketentuannya seperti itu. Idza kana munfaridan, apabila tunggal seorang anak, maka ya untuk dia sendiri. Ya, baik dari bapak atau dari ibu.
enak dari kita tunggal. Nah, asalnya dari kabinone tidak kanan nalikannya ono sopo ibnu, tidak kanan nalikan no ikulahu kada ibnu, sopo ukhtun sedulur wadon, tidak kanan nalikannya ono ikulahu kada ibnu sopo ukhtun sedulur wadon siji, faktaru mengkoluhi akeh, falahu mongko iku kadue ibnu, falahu mongko iku kadue ibnu. Di punasibia utawi tiklane bagiane uktun. Di punasibia utawi tiklane bagiane uktun. Ya, apabila ibnu itu bersama dengan bintun, maka bagiannya ibnu adalah 2 kali lipat bagian bintun. Ya, gue. Jadi begini, umpamanya ada orang tua meninggal dunia, ahli warisnya adalah wildan dan arum, wildan dan arum. Maka bagi laki-laki 2 kali bagian perempuan. Maka hartanya itu dibagi 3, dibagi 3. Yang 2 untuk wildan, yang 1 untuk arum paruh. Nah, kalau orang Jawa, orang Tani itu biasanya kalau perempuan menggendong, kalau laki-laki mikul kayak gue. Maka bagian anak perempuan itu setengah daripada bagian laki-laki. Kenapa? Berarti adil ya kayak gue. Nah, adil. Karena nanti misalkan Arum nikah dengan orang laki-laki, maka di sana pun bagiannya berapa? 2, di sininya 1, berarti ya nanti akan klop begitu. Jadi bagian laki-laki itu 2 kali bagian perempuan. Karena apa? Karena laki-laki akan bertanggung jawab kepada perempuan, istri. Nah, satu keluarga, contohnya Arum karo Wildan keluarga. Nah, bareng anu maning anak keluarga maning Yufi karo siapa? Tiba. Kayaknya itu gampang ya. Nah, terus mengko dalam warisan Idan oleh loro, Tiba oleh siji. Umpamane campur bareng gue, maka loro karo siji pira? 3. Nah, Yufi oleh pira? Loro. Arum oleh pira? Umpamane bareng oleh 3. Nah, itu dewane seperti itu. Nah, jadi pas. Nah, Biqouli ta'ala, karena dawuh Allah Ta'ala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Yusikumullah, yusikum, wasiat kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah fi auladikum ing dalam pira-pira anak ira kabeh. Yusikum wasiatkum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah fi auladikum ing dalam pira-pira anak ira kabeh. Kayak apa wasiate? Lidzakari iku tetep kadhe wong lanang mithlu hadzil unsayain utawi sepadane bagiane anak wadon loro. Lidzakari iku tetep kadhe anak lanang mislu hadzil unsayani utawi sepadane bagiane anak wadon loro. Jadi anak wadon loro padahal karo anak lanang siji. Paham dong? Nah, itulah ketentuan Islam demikian. Nah, sekian dulu, sudah jam 9. Nah, lanjut besok. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.